Belajar firman Tuhan dalam kitab Injil Markus pasal 7 ayat 6 sampai ayat 9, kemudian kita melompat di ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Saya mau mengajak firman Tuhan untuk kita bersama-sama membacakan firman Tuhan ini. Markus pasal 7 ayat 6 sampai ayat yang ke-9, kemudian kita lanjut ke ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Terlebih dahulu kita bacakan dalam kitab Injil Markus pasal 7 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kalau jemaat Tuhan sudah menemukan, silakan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Jawabnya kepada mereka, benarlah membuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ayat 9, Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Kemudian kita lanjut di ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara kerjasamanya. Dikatakan berbagi oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pada kesempatan ibadah pagi hari ini dengan tema melawan kemunafikan dan kenajisan. Ya. Bapak Ibu Saudara, pasti Bapak Ibu Saudara tidak asing dengan kata kemunafikan dan kata kenajisan. Bapak Ibu Saudara, mari kita coba memahami bahwa kemunafikan arti sederhananya sama dengan pura-pura baik dan bisa juga disebut bermuka dua. Kemunafikan ini tentunya adalah sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan, ya. Bukan hal yang baik ya Bapak Ibu, tapi kemunafikan adalah sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan, yang Tuhan tidak harapkan dilakukan oleh kita anak-anaknya. Kemudian kenajisan. Kenajisan itu adalah sesuatu yang kotor, yang disebabkan oleh karena melakukan hal yang buruk atau hal-hal kotor. Ya, ini juga ada suatu hal yang jahat di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita boleh menyimak kebenaran firman Tuhan, di mana pada waktu itu Tuhan Yesus berbicara dengan tegas. Perkataan Tuhan Yesus ya Bapak Ibu Saudara, saya hanya menyampaikan karena ini adalah suatu pembelajaran rohani buat kita, bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus menentang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang memang tahu tentang hukum Taurat, tetapi motivasi mereka dalam menjalani kehidupan mereka sebagai orang yang beragama Yahudi salah. Ya, motivasi mereka salah. Karena motivasi mereka adalah untuk mencari keuntungan pribadi, untuk cari nama, untuk cari ketenaran, untuk cari popularitas, untuk mengharapkan pujian dari manusia, bukan untuk mencari kemuliaan Tuhan, bukan untuk mengharapkan kehormatan dan kemuliaan sorga, tetapi mereka melakukan hal-hal yang mereka jadikan sebagai adat istiadat untuk keuntungan pribadi mereka dengan label agama Yahudi.
Ini yang Tuhan Yesus tentang, Bapak Ibu Saudara. Dan pembelajaran buat kita adalah janganlah kita seperti orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang pintar, tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi motivasinya salah di hadapan Tuhan. Ya, motivasinya salah. Ya Bapak Ibu Saudara, saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana supaya kita tidak menjadi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang bisa melawan kemunafikan dan juga melawan kenajisan. Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi itu punya sebuah tradisi. Ya. Tradisi ini kalau dilanggar dianggap najis. Ya. Kalau orang melanggar tradisi adat istiadat Yahudi, maka mereka dianggap najis. Bapak Ibu Saudara, banyak tradisi adat istiadat orang Yahudi yang Bapak Ibu Saudara bisa pelajari dalam kitab Injil. Tetapi sayangnya adat istiadat orang Yahudi ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena mengabaikan perintah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya mau coba tanya kepada Bapak Ibu Saudara, lebih duluan adat istiadat manusia atau Tuhan Yesus yang lebih dahulu? Tuhan. Jawabannya adalah yang lebih dahulu ada Tuhan Yesus atau adat istiadat manusia di bumi? Tuhan. Jawabannya Bu Gembala. Bu Gembala jawab. Saya mau dengar jemaat yang jawab. Lebih duluan adat istiadat manusia atau Tuhan Yesus? Jawabannya adalah Tuhan Yesus. Berarti kita sebagai pengikut Tuhan Yesus yang percaya kepada Tuhan Yesus, harusnya kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Sebelum dunia ini dijadikan dan sebelum manusia ada hidup di bumi ini, Tuhan Yesus sudah lebih dahulu ada, karena Dia adalah Alfa dan Omega. Ini Bapak Ibu harus kita pahami. Jadi jangan sampai kehidupan Kristen kita seperti orang-orang agamawi Yahudi, berlabel agama, tetapi yang mereka lakukan dengan menjemput adat istiadat mereka, tetapi mengabaikan perintah Tuhan dalam arti menyimpang dari kehendak Tuhan, menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini, jangan sampai kita ikut-ikutan dengan sesuatu yang katanya adat istiadat, tapi menyimpang, mengabaikan perintah Tuhan atau menyimpang kebenaran firman Tuhan. Hati-hati loh Bapak Ibu Saudara. Kita adalah orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Kita adalah orang Kristen. Maka kita jangan sampai dipengaruhi oleh adat istiadat manusia yang ada zaman sekarang ini, yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, sekalipun mengatasnamakan agama tertentu. Ingat Bapak Ibu, segala sesuatu perlu diuji. Diuji dengan apa? Dengan firman Tuhan. Kira-kira adat istiadat manusia ini sesuai kadang ya dengan firman Tuhan ini? Oh, menyimpang, berarti saya harus hindari. Ya, kita harus jadi orang Kristen yang bijak Bapak Ibu, karena kita mau hidup sesuai firman Tuhan. Mari kita melawan kemunafikan dan kenajisan. Saya membagikan kepada Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama, silakan Marta tampilkan. Untuk melawan kemunafikan dan kenajisan, kita harus mengerti bahwa perintah Tuhan yang harus diutamakan untuk dilakukan. Perintah Tuhan itu yang harus nomor satu, yang paling utama untuk kita utamakan dan kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Karena perintah Tuhan itu pasti sempurna. Kalau perintah Tuhan itu paling sempurna, maka ini yang harus kita utamakan dan kita lakukan dalam hidup ini. Ya Bapak Ibu Saudara, perintah Tuhan itu mutlak, tidak bisa digabungkan, tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi, tidak bisa tawar-menawar. Bapak Ibu Saudara, mari kalau kita mau hidup memuliakan Tuhan, kalau kita mau hidup menyenangkan Tuhan, kalau kita mau hidup bagi Tuhan Yesus, pastikan kita memahami perintah Tuhan yang harus kita utamakan untuk kita lakukan. Itu saya simpulkan dari ayat 6 sampai ayat 9. Tidak sampai poin yang pertama, silakan Marta tampilkan poin yang kedua. Ini yang terakhir. Tidak melakukan hal-hal yang jahat. Ini saya simpulkan dari ayat 20 sampai ayat 23. Bapak Ibu Saudara, adat istiadat Yahudi kalau dilanggar oleh orang-orang Yahudi pada saat itu,
dianggap najis. Tetapi seperti apakah yang najis yang haram di mata Tuhan? Seharusnya yang kita harus pahami, yang najis yang haram di mata Tuhan yang harus kita pahami. Seperti apakah? Dalam ayat 20 sampai ayat 23, yang membuat seseorang itu najis atau sesuatu yang haram yang dilakukan oleh manusia, dan kata firman Tuhan dalam ayat 20 sampai ayat 23 adalah yang keluar dari seseorang. Yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Yang keluar dari seseorang ini artinya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Perbuatan Bapak Ibu yang menajiskan seseorang. Perbuatan yang dikatakan najis dan haram di mata Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu apa? Dalam ayat 21 memberikan suatu jawaban. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ayat 23 menegaskan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam diri manusia ketika manusia melakukannya, dan itulah yang menajiskan manusia yang melakukannya. Itu yang membuat orang najis, Bapak Ibu. Jadi bukan yang kata orang bilang, makan ini haram, makan itu haram. Bapak Ibu Saudara, adakah dalam Kristus mengajarkan makan haram? Selagi makanan-makanan itu bukan racun yang membunuh manusia, ya kan? Kalau kita doakan terlebih dahulu dalam nama Tuhan Yesus dan kita makan dengan pengucapan syukur, maka itu pasti diberkati oleh Tuhan agar menjadi kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kita. Ingat, bukan makanan yang haram di mata Tuhan, bukan makanan yang membuat manusia najis, Bapak Ibu Saudara, tetapi apa? Perbuatan-perbuatan yang jahat. Itulah yang membuat manusia menajiskan dirinya, dan itulah yang haram di hadapan Tuhan, yang harus manusia hindari, yang harus manusia jauhi. Bukan makanan, bukan hal-hal lahiriah, Bapak Ibu Saudara. Inilah ajaran Kristen, ajaran dari Tuhan Yesus yang berbeda jauh dengan ajaran dari agama-agama lain di luar sana. Tetapi kita bersyukur bahwa ajaran Tuhan Yesuslah yang sempurna, yang mengarahkan manusia untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar di mata Tuhan. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara harus kita pahami. Firman Tuhan hari ini agak tegas, Bapak Ibu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan untuk menjadi nasihat buat Bapak Ibu Saudara dan saya bersama-sama, agar lewat firman Tuhan ini kita menemukan bagaimanakah kita melawan kemunafikan dan kenajisan yang Tuhan tidak harapkan kita lakukan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Mari kita tidak melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tadi Marta tampilkan poin yang pertama, jangan lupa agar kita perlu mengutamakan perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang harus kita utamakan untuk kita lakukan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dua poin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara yang boleh bersama-sama menjadi nasihat untuk kita yang berasal dari Tuhan, yang boleh kita dengar dan kita pelajari bersama-sama pada kesempatan ibadah ini, untuk kita melawan kemunafikan dan kenajisan. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang begitu tegas, yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami pada kesempatan ini. Tolong kami agar hati kami lembut, dan kami mau buka hati kami, membuka pikiran kami, menerima firman-Mu ini dengan segenap hati kami, dengan ketulusan hati kami, dan mampukanlah kami menghidupi firman-Mu Tuhan dengan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari pas hari, agar hidup kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan dengan rasuli kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pengakuan dengan rasuli kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan kembali kepada WL Sandra, silakan.